Alif, Alif, ngapain sih lihat ke atas terus? Lihat ke langit, Kak. Oh, lihat ke langit ngapain? Lagi berhayal. Sekalian sih, aku lagi berhayal, Kak. Soalnya aku ini kan ingin menjadi astronot. Loh, jadi astronot? Wih, keren, hebat. Soalnya aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Hah? Jadi astronot setelah Rasulullah? Gimana ceritanya? Itu, Rasulullah kan pergi ke langit ke-7. Berarti kan kayak astronot. Kalau aku jadi astronot, siapa tahu aku bisa ke langit ke-7 juga. Astagfirullahalazim, tidak seperti itu juga kali. Rasulullah ke langit ke-7 itu waktu menjalani Isra Mi'raj. Ya itu. Bukan seperti itu nih. Supaya Alif tahu makna tentang Isra Mi'raj Rasulullah itu, kita tanya langsung yuk kepada Ustadz Nasfi. Boleh, Kak, kalau gitu. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif yang semakin soleh. Alhamdulillah. Kalian Assalamualaikum, gimana? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rian. Iya ini Ustadz. Alif punya cita-cita bagus Ustadz. Bagus. Ingin Apa jadi- cita-citanya? Jadi astronot Hebat banget. biar bisa ke bulan. Iya, Iya. boneka pertama yang sampai ke bulan nanti. Iya, tapi lucu nih Ustadz. Kan dia bilang supaya jadi bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu nyunahkan jadi astronot. Kan Rasulullah ke langit ke-7. Oh, Keluar oke. angkasa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya? Iya. Baik. Nah, terus? Nah, makanya aku mau jadi seperti itu. Oke, Jadi baik. makanya. Iya, ya. Oke, Ustaz jelasin ya. Oke. Oke. Pemirsa BMH TV yang cerdas menggerakkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Nabi SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulama menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata dengan dua proses peristiwa yang berbeda. Ya. Yang pertama yaitu Isra, yang di dalam bahasa Arab Isra itu atau Asra memperjalankan di malam hari. Jadi Isra itu artinya melakukan perjalanan di malam hari. Jadi siapapun termasuk Alif yang cakep ini bisa Isra. Ya, bisa. Gitu. Asalkan berjalan di malam hari. Kalau berjalan sambil tidur? Bukannya. Ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Siapapun bisa melakukannya. Iya. Yang tidak bisa dilakukan oleh kita adalah yang kedua, Mi'raj. Karena Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang tidak ada satu makhluk pun bisa melakukannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk malaikat Jibril yang mendampingi Nabi SAW dari bumi itu mengaku tidak bisa mengikuti Nabi karena Allah hanya mengizinkan Nabi Muhammad SAW yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha atau yang kita sering sebut dengan langit ke-7. Nah, maka Alif walaupun bercita-cita jadi astronot, pengen ke bulan, ya, bulan itu nggak nyampe Sidratul Muntaha, nggak nyampe ke langit ke-7, Liv. Ya. Iya toh, udah gitu bilang pakai itu sunnah lagi ya. Nggak boleh main sunnah-sunnah Ya. gitu. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad secara khusus atau siapapun di antara kita yang diizinkan oleh Allah. Nah, jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur tuh, Liv, ya. Nggak Gitu bisa. ya. Secanggih apapun pesawat, secanggih apapun teknologi, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak bisa seorang manusia untuk sampai ke Sidratul Muntaha seperti Nabi SAW. Pemirsa BMH TV yang cerdas menggerakkan,
Salah satu hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini adalah kita semakin meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perjalanan dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ribuan kilo membutuhkan waktu perjalanan berbulan-bulan dengan mengendarai onta pada saat Nabi. Tapi pada malam itu bukan sekedar satu malam. Nabi dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha balik lagi ke bumi sampailah ke Masjidil Haram, yang menurut logika it's nonsense. It's possible. Ya, impossible, tidak mungkin. Ya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu yang mustahil di mata manusia itu sangat mungkin. Kalau istilah alif cemen. Iya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memperjalankan seperti Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Maka terlepas daripada syariat sholat yang diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang lebih utama daripada itu juga adalah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah telah mengatakan kun fayakun, yang mustahil, yang tidak mungkin di mata manusia, itu mudah, gampang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dan hikmah daripada Isra dan Mi'raj, Lif. Wah, Masya Allah. Tapi membuat aku tetap tidak patah semangat untuk tetap jadi astronot, Ustaz. Bagus. Cita-cita jadi astronot itu makin bagus kalau ingin menghayati dan meyakini kekuasaan Allah. Alhamdulillah, itu dia, Ustaz. Waduh, terima kasih Ustadz penjelasannya. Sama-sama. Iya deh, lain kali aku akan berhati-hati dengan ucapanku. Iya, jangan bilang itu sunnah-sunnah lagi. Iya, maafin ya Ustadz. Sama-sama anak hebat.